Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan materi bab 2 yang berjudul Memahami Ketentuan tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran 1. Menunjukkan sikap beriman dan bertakwa dalam pembelajaran pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. 2. Menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. 3. Mendeskripsikan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. 4. Menyusun laporan hasil telaah tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal atau mendunia. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena apa? Karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajah juga tidak sesuai peri keadilan, karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warga negara, harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Ini adalah contoh gambar kerja paksa pada masa penjajahan. Nah, ini gambarnya bisa kalian lihat. Oke, selanjutnya alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa A. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu, menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan. Bukan bentuk negara lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hubungan antara negara dengan warga negara serta warga negara dengan warga negara dilandasi oleh prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Makna makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan atau kelompok, namun kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa, namun harus diisi dengan perjuangan mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita nasional. Ini adalah gambar panen raya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, alinea ketiga. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap, dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan dicapai tidak semata-mata hasil jeripayah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap, dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripayah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Hal tersebut berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, serta jasmani dan rohani. 4. Alinea keempat. Alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara.
yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di setiap bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Maksud Undang-Undang Dasar di sini yaitu batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya, setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan yang pemerintahannya sebagian bersifat turun-menurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.